Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang hukum, ruang bicara hukum bersama saya Bram Fikma. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama tentang pengaduan atau laporan. Bagaimana pengaduan atau laporan dari seorang itu tidak terbukti? Apakah seorang yang dirugikan ya atau yang menjadi korban ini bisa melaporkan balik seperti itu? Terus yang kedua tentang sumpah palsu ya atau keterangan palsu. Itu seperti apa kalau di dalam KUHP? Baik, saya akan coba menjelaskan satu persatu tentang masalah pengaduan ya atau laporan dan keterangan palsu atau sumpah palsu itu seperti apa. Yang pertama tentang pengaduan atau laporan. Jadi setiap warga negara Indonesia ya berhak di sini untuk mengadukan atau melaporkan terkait peristiwa tindak pidana atau peristiwa kejahatan. Nah, jadi tadi setiap orang ya berhak untuk mengadukan atau melaporkan apa saja yang berkaitan dengan kejahatan. Nah, jadi tadi ketika seorang melaporkan ya atau mengadukan perbuatan-perbuatan pidana, apakah seorang itu menjadi korbannya seperti itu ataukah yang merasa dirugikan terhadap peristiwa tindak pidana, maka dia bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum. Di sini yang pertama kepada polisi seperti itu. Tetapi dalam hal pengaduan ya atau laporan ada hal yang harus diperhatikan. Ketika pengaduan atau laporan tersebut ini tidak benar ya atau tidak terbukti atau palsu, maka tadi ini bisa terancam hukuman 4 tahun penjara seperti itu bagi yang melakukan pengaduan atau melakukan pelaporan tadi. Nah, dengan catatan di sini ya kalau dalam pasal 317 KUHP ya, barang siapa ya dengan sengaja mengadukan atau melaporkan misalkan di sini terhadap ya penguasa atau pejabat pemerintah ya atau orang per orang, tapi tadi ini tidak terbukti, maka seorang yang dirugikan tadi atau seorang korban tersebut ya ini bisa melaporkan balik atas laporan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini boleh seperti itu. Ini ancamannya tinggi juga 4 tahun seperti itu rekan-rekan. Yang kedua, jadi pengaduan dan laporan tadi ya misalkan terkait peristiwa tindak pidana, terkait kejahatan. Apabila itu tidak terbukti ya kan, kita sudah melaporkan si B misalkan terkait tindak pidana, terkait tentang kejahatan. Si B yang kita laporkan ini ternyata dia tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kita terancam ini seperti itu. Apabila si korban tadi, si B yang kita laporkan tadi melaporkan balik, kita terancam 4 tahun penjara itu hukumannya. Ini sangat tinggi. Makanya rekan-rekan semua di sini, kawan-kawan semua di sini harus hati-hati ketika mengadukan atau melaporkan kepada kantor polisi, kepada polisi di situ. Apabila laporan kita tidak terbukti ya, ini bisa jatuhnya tadi fitnah, bisa jatuhnya penghinaan atau tadi menyerang martabat ya kan seseorang ya, atau membuat seorang ini tadi menjadi tersangka, maka kita bisa dilaporkan balik kalau misalkan perbuatan-perbuatan atau laporan-laporan kita tadi tidak terbukti. Nah, itu harus hati-hati. Makanya ya harus hati-hati, harus diingat. Jadi perbuatan-perbuatan tadi ini termasuk delik aduan. Jadi seorang yang dirugikan, seorang yang menjadi korban bisa melaporkan balik terhadap orang yang melaporkan tadi. Terus yang kedua, ada namanya sumpah palsu atau keterangan palsu. Seperti apa itu kalau di dalam KUHP? Jadi tadi kalau namanya keterangan palsu ya atau sumpah palsu, ini seorang yang memberikan keterangannya atau seorang yang melaporkan terkait tindak pidana atau kejahatan. Misalkan ya, A ini menjadi korban tindak pidana pembegalan, misalkan motornya ini diambil atau rumahnya ini tadi sudah dibobol maling misalkan seperti itu. Dia melaporkan pada yang berwajib di sini kantor polisi seperti itu. Ternyata ketika melakukan penyelidikan ya penyidik ya atau polisi tadi, A ini membuat laporan palsu. Ternyata dia tidak dibegal. Ternyata rumahnya ini tidak mengalami kebobolan atau kemalingan seperti itu. Nah, ini terancam juga
orang yang membuat laporan palsu atau keterangan palsu ini tinggi hukumannya 7 tahun penjara. Nah ini hati-hati. Terus yang kedua, laporan palsu ya atau keterangan palsu ini juga biasanya terjadi di dalam persidangan atau terjadi dalam peradilan. Jadi ketika seorang diminta menjadi saksi ya di dalam tindak pidana, dalam peristiwa tindak pidana, atau orang yang melihat misalkan yang mengalami menjadi korban, yang tahu tentang peristiwa tersebut, misalkan diminta oleh kepolisian ya menjadi saksi, maka wajib seorang tersebut untuk hadir seperti itu. Karena di dalam Wetboek Pansrafrecht, di dalam KUHP sudah diatur, seorang yang dimintain keterangannya menjadi saksi atau disuratin ya dari kepolisian wajib datang. Kalau dia tidak hadir, tidak datang, maka bisa bermasalah, bisa kena pidana seorang tersebut. Terus juga tadi ketika ada seorang terdakwa sudah di dalam peradilan ya, ketika saksi tadi dimintain keterangannya, apakah dari saksi jaksa ya, apakah dari korban ya, apakah saksi yang meringankan seorang terdakwa tersebut, saksi edecat namanya, ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar ya, maka saksi tersebut bisa diancam dengan 7 tahun penjara. Saksi itu tadi harus apa adanya. Saksi ini disumpah kalau dalam peradilan, harus berbicara yang sebenar-benarnya, apa adanya, nggak boleh bohong seperti itu. Apakah tadi yang meringankan seorang terdakwa, saksi edecat, saksi yang, tetapi kalau dia misalnya tadi berbohong ya kan, dia sudah berbuat pidana, tapi saksi ini berbicara bahwa dia tidak melakukan, ternyata pas dicek tidak benar seperti itu. Nah ini bahaya, saksi ini bisa dijebloskan juga ke dalam penjara karena dia memberi keterangan palsu seperti itu. Nah ini, jadi saksi ini kalau di dalam peradilan ya, kalau di dalam alat bukti di dalam 184 KUHP ya, ini menjadi alat bukti saksi. Dalam 184 KUHP ya, saksi ini menjadi alat bukti yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua ada keterangan ahli. Yang ketiga ada surat, ada petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi kelima ini sebagai alat bukti, ataukah yang meringankan seorang terdakwa tersebut ataukah tidak seperti itu. Nah, makanya kita harus berhati-hati di dalam melaporkan ya atau mengadukan seseorang, atau tadi kita mengadukan atau melaporkan terkait kita menjadi korban, misalkan saya sebutkan tadi, kita menjadi korban pembegalan, pencurian, ternyata yang kita laporkan itu bohong. Nah, kita bisa terjerat pidana seperti itu, tinggi hukumannya. Mungkin ini sayang pandang tentang pengaduan atau laporan yang saya bisa berikan. Kalau berbeda pendapat ya tidak apa-apa, karena seorang yuris memang harus merdeka cara berpikirnya seperti itu, tapi bukan berarti kita musuhan seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.